menyaksikan koleksi benda-benda kuno dari seluruh penjuru Nusantara. Gimana tempatnya? Ya, di sini tempatnya tentu di Museum Nasional. Museum yang terkenal dengan sebutan Museum Gajah ini merupakan tempat penyimpanan berbagai benda kuno dari seluruh tanah Nusantara. Wah, saya nanya ke siapa ya? Wah, kayaknya ini orang yang berkepentingan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, saya dengan Fedi nih, Pak, dari Urban. Oting dari Museum Nasional. Pak Oting? Iya. Wah, betul. berarti bener nih, Bapak yang Ada bertanggung bisa jawab dibantu? nih. Ada, Pak. Tapi sebelum saya nanya-nanya sama Bapak, saya mau nyapa dulu nih di rumah. Boleh bentar ya? Oke, ya silakan. Nah, halo, selamat sore. Kembali lagi di Urban. Dan kali ini saya akan jalan-jalan di sekitaran Jakarta. Nah, kali ini tempat pertama yang saya kunjungi adalah Museum Nasional. Betul, Pak ya? Ya, betul. Pengen tahu, Pak, kenapa Museum Nasional ini ya, Pak ya? Kan namanya Museum Nasional, Pak ya? Tapi Betul. kenapa dikenal sama Museum Gajah ya? Ya, baik. Memang Museum Nasional ini nama resminya adalah Museum Nasional. Cuma masyarakat Jakarta dan sekitarnya lebih mengenal dengan sebutan Museum Gajah. Karena di depan gedung terdapat arca gajah perunggu. Yang merupakan hadiah dari Raja Thailand yang bernama Chulalongkorn. Dan beliau menghadiahkan patung tersebut tahun 1871. Wow, Sehingga lama sejak sekali itulah museum ini dikenal dengan sebutan Museum Gajah. Aset dari museum ini berupa benda-benda arkeologi yang berupa arca, prasasti, barang tembikar, serta manuskrip naskah kuno yang ditinggalkan dari masa lampau. Sejak kapan sih museum ini berdiri ya? Museum Nasional ini bermula dari sebuah lembaga swasta yang didirikan oleh para ilmuwan Belanda yang ada di Jakarta. Yang namanya Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang didirikan pada tanggal 24 April 1778. Jadi tahun ini sudah berulang tahun yang ke-234. Wah, luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. 234 tahun. Wow, Dan perlu luar ditambahkan bahwa salah seorang pendirinya adalah Jacques Cornelis Matthias Radermacher. Yang dia selain menyumbangkan sebuah bangunan yang ada di Jalan Kali Besar, daerah kota, kemudian beliau juga menghadiahkan benda-benda arkeologi dan seni budaya, serta buku-buku yang menjadi sebagai perpustakaannya. Yang paling menarik dari gedung ini adalah keberadaan sebuah patung dengan tinggi 414 cm, yakni patung Bhairava, yang merupakan manifestasi dari pancaran Sang Buddha di bumi. Di dalam Museum Nasionalnya ada berapa koleksinya, Pak? Oke, jumlah koleksi Museum Nasional nanti sambil jalan kita sekitar 142.000. Wow. Terdiri dari koleksi prasejarah, nanti kita bisa lihat, kemudian koleksi arkeologi, kemudian koleksi etnografi, terus koleksi geografi, koleksi numismatik dan heraldik atau mata uang dan tanda jasa, kemudian koleksi keramik asing dan koleksi sejarah. Oke, yuk kita jalan. Oke, kita langsung lihat aja. Yuk, ikut saya. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa awal mula museum ini disebut sebagai Museum Gajah adalah ketika Raja Thailand menghadiahkan patung gajah perunggu pada tahun 1871. Ini kita sekarang berada di koleksi arkeologi yang merupakan benda-benda peninggalan dari zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia yang dipengaruhi oleh unsur serta kebudayaan Hindu-Buddha ya. Nah, benda-benda ini peninggalan antara abad ke-5 sampai dengan abad ke-15 Masehi. Sebagian besar benda-benda ini berasal dari Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau kita berbicara tentang nominal, benda-benda peninggalan sejarah pastinya punya nilai yang sangat tinggi. Tapi terlepas dari itu, benda arkeologi merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Itulah sebabnya kelestarian mereka harus benar-benar dijaga. Oke Pak, ini koleksi yang luar biasa nih.
Tapi saya ingin melihat koleksi lainnya Pak yang nggak kalah menariknya juga. Ya. Apa nih Pak? Kita sekarang menuju ke ruang koleksi prasejarah yang merupakan ruang koleksi yang tertua yang Wah. ada di Museum Nasional. Luar biasa. Oke, Yuk. langsung menuju ke sana. Yuk. Ya, kita menuju ke ruang prasejarah. Oke. Peradaban tinggi yang dimiliki oleh nenek moyang kita bisa terlihat dari para kakas kuno yang tersimpan di museum ini. Meski usianya sudah ribuan tahun, tapi dengan perawatan yang telaten, barang-barang tersebut masih terjaga keasliannya. Wah, jadi ini ruangan prasejarah ya Pak ya sebutnya? Ya, betul. Ini ruang koleksi prasejarah yang merupakan koleksi yang tertua di Museum Nasional. Oh. Dan perlu diketahui bahwa koleksi prasejarah ini benda-bendanya bisa dikelompokkan menjadi jenis koleksi zaman batu tua yang ini yang merupakan sekitar peninggalan 1,7 juta tahun yang lalu. Kemudian zaman batu menengah atau Mesolitikum sekitar tahun 8.500 sebelum Masehi. Wow. Dan nanti yang ke sana lagi ada koleksi zaman batu muda atau Neolitikum sekitar tahun 2.500 sebelum Masehi. Kemudian pada zaman prasejarah juga ada berkembang zaman logam. Nah ini, logam yang ya. merupakan peninggalan zaman logam sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Dan ini yang namanya nekara. Nekara, oke. Ya, yang terbuat dari logam perunggu. Dan fungsinya pada waktu itu kalau dibalik dia untuk wadah, untuk menyimpan air ataupun benda-benda yang lain. Ya. Bahkan ada juga yang digunakan sebagai tempat penguburan kedua atau tempayan kubur ya. Jadi setelah orang tinggal tulang, mungkin dikubur di tanah. Nah untuk penguburan kedua biasanya ke nekara ini. Atau ada juga yang dibuat dari tempayan kuburnya itu dari tanah liat. Ini koleksi-koleksinya banyak sekali. Dan kayaknya nanti saya akan lihat-lihat lagi nih Pak, abis ini saya mau jalan-jalan sendiri, boleh Pak ya? Oke, silahkan. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Oting. Iya, sama-sama. Saya sudah ditemani keliling-keliling, luar biasa, saya doakan sukses terus untuk Museum Nasional ya. Iya. Nah, masih betah kan? Duduk manis di depan TV? Jangan kemana-mana, karena abis ini saya akan ngajak Anda jalan-jalan ke tempat lain yang nggak kalah seru. Tetap di Urban. Oke, mari Pak. Kita kemana nih jalannya? Sini? Ya. Oke, boleh deh, sini. Zaman prasejarah merupakan sebutan untuk zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Meski demikian, di masa ini manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana berdasarkan zaman di mana mereka hidup. Dan beberapa alat tersebut kini kita bisa lihat dengan jelas di Museum Nasional ini. Aloe barbadensis Miller atau singkatnya aloe vera yang akrab kita sebut dengan lidah buaya. Satu jenis tumbuhan yang kaya akan manfaat di mana ia bisa dibuat menjadi berbagai macam produk. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda mengunjungi perkebunannya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa nih Pak? Abdul. Pak Abdul. Abdul, saya dengan Fedi Pak dari Urban ya. Iya. Wah, saya mau ngobrol-ngobrol boleh nih Pak? Boleh. Ini lagi apa nih Pak? Lagi bibitin lidah buaya. Oh, bibitan lidah buaya ya? Iya. Oke, nah saya mau ngobrol-ngobrol nih Pak, tapi sebentar. Saya mau nyapa dulu yang depan tuh ya. Halo, kembali lagi di Urban dan kita masih berada di Kota Depok nih ya. Dan saya sedang berada di sebuah kebun nih. Ini merupakan pembibitan lidah buaya. Saya pengen tahu nih ya ngobrol-ngobrol tentang lidah buaya ini, Pak Abdul. Pengen tahu nih Pak, pembibitan lidah buaya ini ya, itu memerlukan waktu berapa lama ya Pak ya? Dari umur 1 bulan sampai 6 bulan, terus sampai 1 tahun udah siap panen. Tidak disangka ya, kalau tumbuhan ini ternyata memerlukan waktu yang terbilang lama untuk bisa memberikan hasil yang maksimal.
Apakah susah ya Pak dalam membibitan lidah buaya ini? Ada ini nggak sih kayak teknik khusus gitu dan gimana cara merawatnya? Cara penanaman pertama yaitu dari bibit udah di polybag, sudah mulain umur 1 bulan, terus kita pindahin. Terus caranya itu pembersihan dari rumput-rumput. Caranya jangan terlalu banyak rumput dan terlalu banyak air. Oh gitu. Jadi pemberian airnya itu apakah dalam sehari itu berapa kali atau mungkin tiap berapa hari sekali? Nah, kita kalau musim hujan sih nggak usah terlalu disiram dengan air. Mungkin kalau kemarau terlalu panjang, seminggu atau 2 minggu kita siram. Oh gitu. Cukup sekali. Dalam 2 minggu cukup sekali. Cukup sekali. Meski tumbuhan ini terlihat sebagai tanaman yang kuat dan tegar, tapi untuk bisa mendapatkan hasil terbaiknya, tanaman yang sudah dikenal semenjak ribuan tahun silam ini memerlukan penanganan yang khusus. Kalau sudah jadi gitu ya, sudah siap dipanen gitu, tanda-tandanya itu seperti apa sih? Kelihatannya dia udah nggak belang-belang seperti ini. Udah nggak belang, rata, nggak belang, mulus. Oh, kalau sudah bentuk hijau semua gitu ya? Ya, hijau, besar dia. Ukuran bisa 8 on sampai 1,5 kilo dia. Udah siap dipanen. Nah, untuk pendistribusiannya Pak ya, didistribusikannya kemana nih? Sementara saya olahan. Oh, masih mengolah sendiri? Ngolah sendiri. Oh gitu. Terus yang agak bagusan kita kirim ke toko-toko. Tokonya sih untuk sementara toko yang di daerah Jabodetabek aja untuk sementara. Jabodetabek. Oh, oke. Di beberapa negara maju di kawasan Eropa dan Amerika, tumbuhan lidah buaya banyak digunakan sebagai bahan baku makanan atau minuman kesehatan. Setelah jadi dari bibit itu ya Pak ya, untuk dilepas ke tanahnya itu apakah masih menggunakan polybag ini atau dikeluarin? Oh, dilepas dia. Dilepas ya? Dilepasnya pada umur berapa tuh berarti? Ya sebenarnya sih langsung dicabut juga bisa. Cuma kan lebih bagus kita taruh dulu di polybag biar dia nggak stres. Setiap sebulan sekali dibersihin rumputnya, terus pupuknya 6 bulan sekali, pakai pupuk kandang. Ya. Pertama sekarang saya pakai pupuk organik, nggak pakai kimia. Oh, itu yang bagus tuh ya. Jadi menggunakan pupuk organik ya? Iya. Berarti tanaman lidah buaya ini bebas dari zat kimia ya? Iya. Berarti itu dia. Organik, bebas dari zat kimia, berarti aman dikonsumsi untuk badan kita. Ada nggak sih Pak suhu tertentu gitu ya untuk menanam gitu atau mungkin merawat nih lidah buaya ini? Dari penanaman pertama sih yang bagus di musim penghujan. Musim penghujan? Oke, untuk pertama kali masih bibit berarti ya? Masih bibit seperti ini. Sama halnya ketika menanam padi, dalam proses penanaman lidah buaya, volume luas tanah harus menjadi perhitungan. Meskipun hal ini sebenarnya tergantung juga dari jenis lidah buayanya. Jarak penanamannya dari satu bibit ke bibit yang lain tuh, berapa jauhnya? Jarak penanaman yaitu 1 meter kali 1,30 meter. 1 kali 30? Perbandingannya ya. Oke. Oh, ternyata penanamannya ini ya, nggak terlalu jauh ya berarti Pak ya? Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Kenapa tuh Pak nggak terlalu jauh Pak? Kenapa mesti agak dekat gitu? Kalau terlalu jauh juga boros di tempat nanti. Boros tempat. Oh, oke. Bisa menanam lebih banyak berarti ya? Iya. Oke. Nah, kalau untuk jenis lidah buaya sendiri Pak, ada nggak sih? Sebenarnya jenis lidah buaya ada 400 jenis. 400? Wow. Ini model ini yang sinensis yang bisa diolah untuk bahan makanan. Oh, ini sinensis berarti ya? Ini sinensis itu adalah jenis lidah buaya yang aman untuk dikonsumsi untuk badan. Untuk proses penanamannya Pak ya? Proses penanaman nih, pengambilannya tuh apakah dari induk atau dari beli gitu Pak? Awalnya kita beli, tapi setelah kita tanam seperti ini beberapa buat bibit, ya kita ambil terus dari indukannya. Kayaknya banyak sekali di sana tuh. Di sana tuh apa tuh Pak? Itu induknya itu. Induknya? Oke. Bagaimana kalau kita lihat aja induknya seperti apa? Boleh diantar ke sana Pak? Oke. Ya, mari. Wah, aduh. Wow, ini banyak ya Pak ya? Ini masih umur berapa nih Pak? Ini induk-induk ini? Di Indonesia sendiri ada berbagai macam produk yang menjadikan lidah buaya sebagai trademark usahanya. Dan ini tak lain karena khasiat yang dia kandungnya. Wah, mantap deh. Oke Pak, kalau gitu saya terima kasih nih sudah diantar ke sini nih melihat-lihat lidah buayanya. Ini 1 tahun nih, seperti sudah siap dipanen dan mudah-mudahan tidak ada ini ya halangan yang berarti ya. Sukses terus Pak untuk lidah buayanya. Makasih ya Pak ya. Iya. Itu dia Pak Abdul nih yang
memproduksi lidah buaya yang aman untuk dikonsumsi oleh badan. Mantap sekali. Jangan kemana-mana, tetap duduk manis depan TV. Habis ini saya akan ajak Anda jalan-jalan ke tempat lain yang gak kalah serunya. Oke. Ya, Pak. Ada pepatah orang tua yang mengatakan, jangan pernah sekali-sekali engkau menyiksa diri. Ya, pepatah yang sangat tepat untuk saya terapkan sore ini, mengingat perut saya yang sudah kelaparan. Maka, saya tidak seharusnya menyiksa diri lagi. Jadi, bagaimana kalau sekarang kita mencari tempat jajanan yang sangat asyik? Saatnya makan. Gimana kalau kita pesan aja? Mas. Saya mau pesan makan nih, Mas. Makan apa ya? Sate Padang. Sama minumnya kayaknya seger, es kelapa muda seger nih. Ya, boleh. Oh, Mas. Yang pengen lama ya? Oh, siap. Ya, setelah tadi saya jalan-jalan, sekarang saatnya untuk mengisi perut. Karena perut sudah berteriak minta makan. Tadi dapat sate Padang dan es kelapa muda. Nah, pengen tahu nih saya lagi di mana? Ya, saya lagi ada di depan Masjid Sunda Kelapa. Di sini sudah terkenal dengan kulinernya yang banyak dikunjungi orang. Sekarang saya mau menikmati salah satu sajian yang ada di sini. Nah, kayak apa tuh? Mari kita tunggu ya. Lapar nih kayaknya. Semenjak pertama kali saya ke sini, tempat ini memang selalu ramai untuk dikunjungi. Entah ya apa rahasia di balik ramainya tempat ini. Mas, satenya Mas. Mas. Hah? Nih. Ya ampun, baru bentar ketahuan ya sama Masnya. Wah, sudah datang nih makanan saya. Asik. Mas, ya, ada waktu senggang, Mas? Oh, ada. Nah, kalau gitu duduk dulu. Saya kenalan dulu. Siapa nih? Joy. Mas siapa? Joy. Oke, duduk Mas, duduk. Ya, malu Mas. Nah, sebelum saya menikmati makanan yang ada di depan saya mau ajak ngobrol dulu Mas Joy-nya. Nah, Mas Joy, pengen tahu nih, Mas sudah dagang di sini dari tahun berapa, Mas? Dari 2005. 2005. Oh, itu udah hampir 7 tahun. Iya. Nah, dagangan di sini Mas ya, itu apakah ada bentuk retribusinya ke pemerintah Mas? Mungkin bayar pajak? Ya mungkin kalau kayak itu ada. Tetap ya? Ada. Jadi meskipun pedagang begini tetap harus membayar pajak. Ya bentuk kepedulian terhadap ini ya. Tanggung jawab lah sebagai warga negara Indonesia ya. Iya. Orang bijak taat pajak. Hah, biarpun status mereka adalah pedagang kaki lima, tapi mereka tetap melaksanakan kewajiban membayar pajak kepada negara yang telah menyediakan tempat untuk mereka berjualan. Salut Mas. Kira-kira totalnya di sini ada berapa pedagang Mas? Semuanya ada 19 pedagang. Nah, kalau bukanya Mas, jam bukanya jam berapa? Tutupnya jam berapa? Mulai buka dari jam 10 pagi. Tutup kalau tongseng itu jam 6. Jam 6? Iya. Oke. Itu kalau hari biasa, kalau malam minggu mungkin lebih malam nggak tutup ya? Tetap sama aja. Oh sama juga ya? Oke, jadi jam 6 sudah berakhir aktivitas di sini ya. Dan ramainya jam berapa Mas? Ramainya itu sekitar jam 12. Makan siang ya? Makan siang. Standar ya. Jadi tempat ini memang sudah banyak dikunjungi oleh banyak orang dan paling ramai ternyata jam 12, jam makan siang ya. Waktu jam makan siang untuk umat manusia umumnya berkisar dari jam 12 sampai dengan jam 13 teng. Karenanya nih, wajar kalau di jam-jam segitu para pedagang di sini banyak dikerubuti oleh para pemburu kudapan. Kalau sate Padang ini Mas biasanya udah habis jam berapa? Habisnya jam 10. Jam 10 nyampe jam 11. Oke, cukup laku berarti ya, jam 10, jam 11 habis. Nah Mas, kalau kebanyakan orang yang datang ke sini, itu kira-kira bisa menerka nggak nih siapa aja nih? Ya kalau untuk jam makan siang karyawan kantor, tapi kalau untuk sore anak-anak kuliah, anak muda itu banyak juga. Enak juga ya? Lokasinya sungguh strategis, yakni di kawasan Masjid Sunda Kelapa di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Dan tempat ini bisa dijadikan tempat favorit dalam hal perburuan makanan. Saatnya saya untuk menikmati hidangan di depan saya ini.
Gitu. Oke, Mas Joy, makasih deh. Saya mau menikmati makanan saya dulu ya. Saya doakan sukses untuk bisnisnya. Iya. Lancar terus ya. Iya. Oke, makasih Mas Joy. Iya. Saya mau makan dulu. Oke. Rasa dari setiap jajanan yang disajikan di sini tentu mempunyai ciri khas tersendiri. Inilah yang menjadikan tempat ini begitu khas di mata para pengunjung setianya. Dengan rasa yang seenak ini dan harga yang terjangkau, bisa dibilang cukup murah meriah ya. Saya bisa mendapatkan kenikmatan dari sate Padang ini dengan maksimal. Waduh, mantap nih. Dagingnya padat. Rasanya enak. Paling enak memang. Makan sate Padang ditemani dengan minuman yang segar pula nih. Nah, ini dia minumannya. Kelapa muda. Gelasnya besar sob. Oke, coba deh. Sebuah makanan yang lezat tentu harus ditemani dengan minuman yang segar. Memang paling enak. Itulah sebabnya kenapa saya tadi memesan es kelapa muda. Setelah seharian berjalan-jalan, paling enak minum-minum segar seperti ini. Aduh, luar biasa. Oke, kita makan lagi. Oke, jajanan kuliner di depan Masjid Sunda Kelapa ini bisa menjadi pilihan untuk Anda yang mau bawa teman-teman, keluarga. Yang penting harga terjangkau, rasa tetap terjaga. Nah, saksikan terus Urban di episode selanjutnya karena hanya di Urban yang akan memperkenalkan segala pesona di sekitar kita. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dan mari menonton saya melanjutkan saya makan. Haha. Dah. Baru jualannya. Baru saya baru Mas. Cepetan ya. Iya.